Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya, billboard Anies Ahaye ramai di jalan, Demokrat bicara kode cawapres. Bisa saja begitu kan, setelah menimbang dan seterusnya begitu kan, Ahaye ini punya kekuatan luar biasa begitu ya. Ya, karena di satu sisi itu adalah ketua umum partai begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Anies Baswedan dan Ahaye menunjukkan menjadi kekuatan luar biasa, apalagi di Jawa Timur begitu ya. Kalau di Jawa Tengah saya rasa ini masih memikirkan ulang di situ begitu. Ya, oposisi dengan oposisi itu apakah tidak akan terjadi ya di 2019? Ya, seperti Pak Sandi dengan dengan Pak Prabowo begitu kan. Jadi kalau kita melihat ini sah-sah aja sebenarnya, tetapi melihat peta kekuatan Anies Ahaye itu sangat luar biasa. Apalagi Anies mengambil dari tokoh koalisi misalnya begitu kan. Itu menjadi kekuatan juga di satu sisi begitu kan. Karena saya kira oposisi dengan oposisi itu ada plus minusnya begitu. Tetapi yang namanya politik kan dinamis begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, billboard Anies Ahaye ramai di jalan, Demokrat bicara kode cawapres. Bisa saja begitu kan ya. Udah sama Ahaye aja, nggak usah cari-cari yang lain. Kalau misal pilih Mbak Yeni Wahid malah nggak pas, karena Mbak Yeni elektabilitasnya nggak jelas, mungkin di bawah 0, dia hanya terkenal ya dengan keluarga Gus Dur aja ya, supaya juga yang mau pilih ya Mbak Yeni. Dia udah GR duluan, apa maksudnya begitu ya. Siapapun cawapres Anies Baswedan pastinya membawa semangat perubahan dan perbaikan, kinerja dalam mewujudkan kolaborasi yang solid dengan presiden untuk mewujudkan cita-cita rakyat bangsa dan negara, yaitu menuntaskan kesetaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira kalau Anies Baswedan ya ingin menang satu sisi harus mengambil dari tokoh-tokoh NU, kalau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi bukan berarti Anies Ahaye itu tidak kuat, tapi kuat begitu. Tapi saya rasa seperti Bu Hovifah, kalau bisa itu diambil ya, itu punya kekuatan luar biasa kalau mau begitu ya, apalagi Mbak Yeni di situ begitu. Yang jelas Bu Hovifah itu punya trah yang luar biasa begitu kan di tokoh NU begitu, di satu sisi kan menjadi gubernur begitu kan. Kalau dia mau ya tidak menjadi masalah, itu bagian dari politik kita begitu ya. Bahkan memang sepatutnya Pak Anies memilih Pak Ahaye agar semua lancar dalam berlayar. Jika selain Ahaye aku nyatakan golput. Ya tidak juga begitu kan. Karena pada akhirnya membangun bangsa kita bersama-sama itu bukan seperti itu cara kita, harus golput begitu. Semakin Anda golput semakin punya kesempatan ya di luar sana lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan. Yang itu aja begitu ya. Kirain koalisi ini bikin kode etik internal. Ya amin, segera untuk perubahan Indonesia. Ya bisa saja seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi Ahaye itu menjadi alternatif. Ketika semua orang Bu Hovifah tidak mau, Mbak Yeni tidak mau dan sebagainya, ya jalan satu-satunya mungkin Ahaye begitu kan sebagai alternatif begitu. Tapi saya rasa persoalan-persoalan seperti ini kita melihat bahwa ya sah-sah aja memilih yang mana begitu. Tapi punya kekuatan luar biasa kalau oposisi dengan koalisi itu sangat menarik begitu ya. Untuk sebuah kekalahan saja kalian ribetnya minta ampun, mana berisik lagi ini. Levelin saja jeng ya, emang berharap Anies Agus yang disingkat Anos tak jadi cawapres tapi ada daya akan kesampean. Maksudnya begitu kan. Jadi inilah yang kemudian komentar-komentar netizen banyak sekali ya, ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi melihat realitasnya perkembangannya ketika Anies Ahaye dalam survei memang jauh begitu kan, memang tidak ada dampak begitu kan. Itu kan kalau masih percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Tetapi kalau dengan Bu Hovifah itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini ya, billboard Anies Ahaye ramai di jalan, Demokrat bicara kode cawapres ya. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa dalam berita ini menunjukkan bahwa ada kode keras, kira-kira seperti itu begitu ya. Ini saya bacakan ya. Kepala Badan Komunikasi dan Strategi ya Bakonstrat ya Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra bicara soal mulai bermunculan billboard Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahaye. Menurutnya ini memang strategi partai jelang pemilu di 2024. Ya saya kelihatannya bahwa ini apakah kode keras atau apa, tetapi saya rasa bahwa Ahaye ini konsisten sekali ya mendukung Anies Baswedan walaupun ada cawe-cawe sana sini, lalu kemudian ada gimmick politik begitu ya. Terus kemudian
ditawari cawapres misalnya Pak Ganjar dan sana sini, ya Partai Demokrat tidak semudah itu begitu ya. Bahkan jadi memang kader se-Indonesia meminta itu, mereka masing-masing desain mereka sudah memasang ya juga Anies Ahaye. Lalu ada masukan dari kader semakin ya samakan dong semuanya seluruh Indonesia. Artinya apa? Artinya kalau Partai Demokrat bergerak bisa saja kemungkinan besar kemenangan luar biasa kepada Anies Baswedan begitu ya. Menurutnya, hal ini memang sudah jadi kesepakatan kader Partai Demokrat di daerah sebab kontestasi Pileg dan Pilpres di 2024 semakin dekat. Waktu kami tidak banyak, hanya kurang dari 8 bulan saja. Bagaimana bisa memenangkan kontestasi Pilpres dan Pileg di 2024? Karena itu konsolidasi harus dilakukan termasuk dengan memanaskan mesin politik sampai RT RW. Ini kalau kita melihat bahwa ya karena Partai Demokrat hari ini menjadi cikal bakal ya mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan ya, satu-satunya yang kemudian kalau Partai Demokrat keluar jelas Anies Baswedan harus berkoalisi dengan yang lain begitu ya. Jadi persoalan-persoalan seperti ini walaupun Partai Demokrat digoda oleh mereka begitu kan, tetapi kan tidak semudah itu untuk menerima lamaran itu begitu. Jadi punya etika politik yang sudah jelas-jelas mendukung Pak Anies Baswedan di situ begitu. Walaupun muncul spekulasi ya ditawari untuk menjadi cawapres Pak Ganjar, ya karena itu kan masuk dalam catatan itu begitu kan, dari catatan dari PDIP begitu kan. Saya kira tidak mungkin lah kan. Bahkan baliho Anies Ahaye, sang ketum Demokrat bertuliskan perubahan dan perbaikan. Ia pun mengungkap pesan di balik tulisan tersebut. Bahkan kan di situ Mas Anies capres ya, Mas Ahaye ketum Demokrat. Kalau itu dianggap sebagai bentuk kode, biarkan Mas Anies yang menyampaikannya. Urusan cawapres ranah capres, mandat sudah diberikan ke baca pres, itu kesepakatan bersama, ungkapnya. Bahwa banyak yang kemudian menginginkan Ahaye itu dengan yang lain dan sana sini begitu, bahkan digoda begitu ya, tetapi tidak mampan dengan godaan-godaan seperti itu begitu. Pesan kuat bahwa Demokrat sulit komit ya, komit dan konsisten dia akan terus berada di garis perubahan dan perbaikan dan memperjuangkan Mas Anies sebagai baca pres koalisi perubahan PKS, Nasdem dan Demokrat, perubahan perbaikan untuk Indonesia lebih maju, tuturnya. Bahkan ya Harzaki bisa menahan ya apabila publik berimajinasi bahwa duet Anies Ahaye makin dekat. Namun sejatinya itu urusan cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Anies Baswedan. Ini perubahan perbaikan untuk bergerak maju bersama statement yang mengaburkan perubahan dan perbaikan ya, semakin ya seakan buat apa diubah. Ya itu orang-orang yang siap lapuk dimakan zaman, kata dia. Bahkan siapapun cawapres Mas Anies kami ikuti ya, terkait dengan billboard ini tidak konteks kode dari kami. Publik ya berhak menafsirkan namanya, publik ya punya imajinasi sendiri kan, ya silahkan. Ya kalau memang banyak yang senang bagus, tutur silahkan. Ini dikutip dari Kumparan ya, dan bahkan di daerah banyak yang kemudian ya bersatu padu ya antara Anies Ahaye di situ begitu ya. Tak hanya di Lebak Bulus ya, Kumparan juga melihat baliho di ya serupa di Depok ya, tepatnya di sekitar Jalan Kali Mulya. Balihonya persis tapi ukurannya sedikit lebih kecil. Artinya apa? Artinya selama ini ya silahkan bagi partai-partai seperti partai yang lain ingin gabung koalisi perubahan tidak menjadi masalah begitu. Tapi yang jelas bahwa Ahaye itu menjadi alternatif dari Anies Baswedan begitu ya. Kalau tidak ada yang lain pasti Ahaye di situ. Saya kira seperti itu begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya sosok yang kemudian mendamping Anies Baswedan dari kalangan tokoh NU misalnya begitu kan. Kalau tidak ada misalnya ya maka kemudian alternatifnya itu ada Ahaye. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.